Halo teman-teman, balik lagi dengan SBim di sini. Di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1127. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah penjelasan detail mengenai apa itu Yggdrasil, apakah Loki adalah dewa matahari palsu di Elbaf, penjelasan kenapa peran Usopp sangat penting di Elbaf, serta harapan gua terhadap Elbaf hingga teori bagaimana Ragnarok atau perang besar akan terjadi. Oh ya, kalian bisa komen juga ya kalau ada momen menarik yang gua terlewat. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, analisis ini kita mulai dari cover story yang memperlihatkan Yamato dan Inuarashi mulai khawatir atas maraknya kasus penculikan yang ada di Wano. Fokus Yamato akhirnya buyar karena masalah ini. Kalau kalian ingat pada cover story chapter 1110, tujuan awal Yamato hanyalah mengelilingi Wano seperti Oden. Nah, karena masalah ini tujuan Yamato sepertinya akan berubah. Yamato akan menyelidiki kasus orang-orang hilang yang ada di Wano. Selain itu, hal yang cukup menarik dari cover story ini adalah judulnya, Petualangan di Tanah Misterius. Fun fact, Oda sering sekali menggunakan judul petualangan di titik-titik-titik untuk membuka suatu arc baru. Pada chapter ini bisa dikatakan secara resmi arc Elbaf sudah dimulai. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Chapter ini dibuka dengan momen paniknya para raksasa karena terjadi kebakaran yang belum diketahui dari mana penyebabnya. Mereka sangat khawatir dan mengatakan kalau apinya menyebar ke Yggdrasil, negeri ini akan tamat. Yggdrasil adalah hal yang sangat menarik pada panel ini atau bahkan pada chapter ini. Selain tema Viking dan Lego yang juga berasal dari Skandinavia, Oda sepertinya juga terinspirasi oleh salah satu legenda paling terkenal di Skandinavia, yaitu legenda pohon Yggdrasil. Pohon Yggdrasil menurut mitos Skandinavia adalah pohon raksasa yang terletak di pusat alam semesta. Akar dan cabangnya membentang ke 9 dunia. Oleh sebab itu, pohon ini dianggap sebagai poros alam semesta. Jika kita kembali ke panel ini, kita jadi paham kenapa para raksasa sangat khawatir. Jika Yggdrasil terbakar, negeri Elbaf akan hancur karena Yggdrasil adalah pusatnya, nyawa dari negeri Elbaf. Oke, anyway, gue akan coba jelasin secara detail mengenai Yggdrasil termasuk bagian-bagiannya. Pertama, kita bahas dulu 9 dunia yang ada di pohon Yggdrasil. Kita mulai dari atas, ada Asgard. Gampangnya di sini adalah tempat tinggal para dewa Aesir seperti Odin dan Thor. Tugasnya adalah mengatur alam semesta. Di bawah akar ini terdapat sumur suci bernama Urorburn. Sumur ini adalah tempat para Norn atau dewa takdir tinggal. Mereka punya tugas untuk mengatur nasib semua makhluk di alam semesta. Kedua, dunia Vanaheim, tempat tinggal para dewa Vanir yang dikenal sebagai dewa perdamaian dan kesuburan. Kalau dari kekuatannya, dewa Vanir memiliki kekuatan yang lebih rendah dibanding dewa Aesir. Ketiga, Midgard, dunia manusia, tempat kita tinggal. Midgard dikelilingi oleh lautan luas dan dihubungkan ke Asgard oleh jembatan pelangi Bifrost. Keempat, Jotunheim, tempat tinggal para giants atau raksasa. Dalam mitologi Skandinavia diketahui raksasa adalah musuh besar para dewa. Di bawah akar ini ada sumur Mimir. Sumur ini dipercaya sebagai sumber kebijaksanaan dan pengetahuan. Diketahui Odin mengorbankan satu matanya untuk bisa minum dari sumur ini agar memperoleh kebijaksanaan. Kelima, ada Alfheim, dunia para elf cahaya, makhluk yang cantik dan misterius. Mereka dikenal memiliki kemampuan magis dan hidup di dunia yang penuh cahaya dan keindahan. Keenam, ada Svartalfheim. Diketahui dunia ini adalah tempat tinggal para dwarf atau kurcaci yang dikenal sebagai pandai besi yang sangat mahir. Mereka menciptakan banyak senjata dan perhiasan ajaib termasuk palu Thor. Ketujuh, ada dunia Niflheim, dunia dingin dan gelap yang dipenuhi kabut dan es. Dunia ini adalah tempat asal segala yang dingin dan merupakan rumah bagi Hel, dewi kematian, serta mereka yang mati tanpa kehormatan. Diketahui tempat ini juga merupakan rumah dari seekor naga bernama Nidhogg yang terus menggigit akar pohon Yggdrasil. Kedelapan, ada Muspelheim, dunia api, tempat para raksasa api tinggal termasuk Surtur, pemimpin mereka. Diketahui Surtur adalah orang
orang yang akan menyerang Asgard selama perang Ragnarok. Dunia ini bisa dibilang kebalikan dari Niflheim yang dingin. Terakhir ada Helheim atau dunia bawah tanah. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang tidak mati dengan kehormatan dikirim dan menjelajahi kehidupan yang membosankan dalam kegelapan abadi. Nah, selain 9 dunia, pohon Yggdrasil juga memiliki 3 akar utama yang menghubungkan lokasi-lokasi vital. Pertama, akar menuju Asgard, tempat para dewa Aesir. Kedua, akar menuju Jotunheim, tempat para raksasa. Dan ketiga, akar menuju Niflheim, tempat tinggal Hel, dewa kematian. Nah, jadi secara sederhana, 3 akar utama dari pohon Yggdrasil menghubungkan 3 dunia. Dunia para dewa, dunia para raksasa, dan dunia kematian. Sehingga akar ini bisa menggambarkan keseimbangan antara kekuatan ilahi, alam liar, dan kematian dalam mitologi Nordik. Jika kita kembali ke cerita One Piece, apakah mungkin para kru akan terpisah ke 9 dunia yang berbeda? Mirip seperti Sabodi, mereka mungkin akan berlatih dan mendapatkan skill baru di masing-masing dunia tersebut. Oke, kita lanjut. Masih di panel yang sama, ketika momen kebakaran ini ada raksasa yang mengatakan kita harus laporkan ini ke Dewa Matahari. Pertanyaannya, apakah ada Dewa Matahari lain selain Luffy? Di sini gue punya asumsi yang berhubungan dengan analisis gue sebelumnya. Sebelumnya gue mengatakan bahwa Loki adalah penyebab hilangnya 6 kru bajak laut topi jerami. Loki dalam mitologi Nordik digambarkan sebagai kekacauan, kenakalan, serta halusinasi. Apakah Loki menganggap dirinya sebagai dewa matahari palsu? Loki menciptakan halusinasi serta permainan yang membuat kru bajak laut topi jerami menjadi gila pada chapter ini. Bahkan kalau kalian perhatiin, kucing yang ada di kastil menggunakan mahkota yang sangat mirip dengan Loki. Nah, apakah makhluk-makhluk aneh ini adalah ciptaan Loki? Nah, masih di adegan yang sama, para raksasa juga menjelaskan bahwa salah satu kekacauan di Elbaf terjadi ketika dewa telinga tumbang. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di sini kita bisa melihat Nami yang sedang panik ketika melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh di kastil Big Stein. Salah satunya adalah kucing yang tiba-tiba bisa berubah menjadi singa. Di panel ini Nami terlihat menggunakan Usopp sebagai perisai atau tameng. Yang bikin ini jadi lucu adalah kalau kalian ingat pada arc Enies Lobby, Zoro juga pernah menggunakan Usopp sebagai pedang. Momen ini benar-benar langsung bikin nostalgia. Selain itu, momen lain yang bikin nostalgia adalah ketika trio monster datang untuk menyelamatkan Nami dan Usopp. Kalau kalian perhatiin, momen ini benar-benar mirip dengan salah satu momen pada chapter 1602 ketika trio monster mengalahkan seekor kadal. Selain itu, pada adegan ini juga terungkap orang yang menumbangkan dewa telinga adalah trio monster. Mereka juga diketahui telah memanggang dewa telinga tersebut dan memakannya. Apakah mungkin kebakaran yang kita lihat pada awal chapter disebabkan oleh trio monster? Apakah mungkin ini jadi awal masalah bajak laut topi jerami dengan para raksasa karena telah memakan salah satu dewa mereka? Nah, lanjut, kalau kita analisis seluruh adegan bajak laut topi jerami pada chapter ini, ada satu hal yang sangat janggal, yaitu banyak hal yang tidak konsisten. Contoh, pada awal chapter Nami terlihat tidak bawa pedang. Beberapa panel berikutnya Nami terlihat membawa pedang dan tiba-tiba hilang lagi. Nggak cuma itu, di sini Luffy juga terlihat mengalami hal yang serupa. Begitu juga dengan Usopp. Selain masalah kemunculan objek yang tidak konsisten, jurus-jurus yang dikeluarkan Luffy dan Sanji juga memiliki kejanggalan. Luffy mengeluarkan jurus Gear 411 yang seharusnya ini adalah jurus dari Gear 3. Nah, sedangkan Sanji terlihat menggunakan jurus Double Jump pada kaki kanan. Tapi di panel berikutnya Sanji terlihat menggunakan kaki kirinya untuk menyerang. Dengan banyaknya hal-hal aneh ini, jadi muncul pertanyaan, apakah ini kesalahan yang dibuat Oda atau ini adalah hal yang disengaja? Jika hal ini memang disengaja, apakah Oda berusaha menyampaikan kepada kita bahwa bajak laut topi jerami benar-benar ada
berada di dunia yang penuh dengan ilusi. Hal ini jadi memperkuat teori gue sebelumnya yang mengatakan bahwa semua ini adalah ulah dari Loki yang penuh dengan ilusi. Oke, jujur dengan banyaknya koneksi yang dimiliki Elbaf, gue berharap banyak banget dengan arc ini, terutama pada peran Usopp. Nah, buat yang gak paham kenapa Elbaf merupakan arc yang sangat penting bagi Usopp, gue akan coba jelasin alasannya. Pertama, ada koneksi yang sangat menarik antara Elbaf dan Usopp. Kata Elbaf pada dasarnya adalah permainan kata yang jika kita balik berarti fable atau dongeng. Salah satu buku dongeng yang cukup terkenal adalah dongeng Aesop yang ditulis oleh seorang mantan budak bernama Aesop. Diketahui Oda terinspirasi dari Aesop untuk memberi nama Usopp. Peran awalnya juga sangat-sangat mirip. Usopp pada awal cerita One Piece memiliki peran sebagai seorang pengisah yang menceritakan cerita-cerita tidak nyata kepada Kaya. Nah, selain itu uniknya salah satu karya dari Aesop adalah The Ass in the Lion Skin yang menceritakan keledai yang berpakaian seperti singa. Dalam chapter ini kita melihat kemiripan adanya kucing yang berpakaian seperti singa. Dari koneksi tersebut membuat hubungan Usopp dan Elbaf benar-benar kuat. Gak cuma peran Usopp, jujur gue juga penasaran apakah Oda akan membuat Ragnarok di arc Elbaf. Buat yang gak tahu, Ragnarok gampangnya adalah perang besar yang terjadi di mitologi Nordik. Perang ini menyebabkan hancurnya seluruh alam semesta. Menariknya, salah satu penyebab terjadinya Ragnarok adalah kematian salah satu tokoh penting, yaitu Dewa Baldur. Dewa Baldur sangat dihormati karena kebijaksanaannya, kebaikan, dan kasih sayangnya. Salah satu karakter yang bisa memenuhi kriteria ini adalah Shanks. Selain karena Shanks memiliki hubungan dengan para raksasa di Elbaf, Oda pernah mengatakan pada arc Elbaf akan ada pertarungan yang hasilnya tidak terduga. Banyak spekulasi bahwa pertarungan yang dimaksud Oda adalah pertarungan antara Blackbeard dan Shanks yang menyebabkan kematian Shanks. Bukti lainnya yang memperkuat spekulasi ini adalah eratnya hubungan Shanks dengan Viking. Shanks mungkin terinspirasi dari bajak laut Erik Thorvaldsson. Erik merupakan salah satu pemimpin Viking paling terkenal pada abad ke-10 Masehi. Menariknya, Erik memiliki julukan yang sama dengan Shanks, yaitu Erik Merah karena warna rambutnya. Apakah mungkin kematian Shanks akan menjadi salah satu pemicu terjadinya perang besar Ragnarok di Elbaf? Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga kalau ada momen menarik yang gua terlewat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.